Halo, selamat datang semuanya. Nah, hal yang akan kita bahas di sini adalah hal yang akan banyak kita bahas di bahasa Inggris tingkat menengah ya. Jadi, ini mungkin agak panjang videonya, soalnya biar dia meliputi sebagian besar materi yang akan saya jelaskan nanti di bahasa Inggris tingkat menengah. Jadi, penjelasan tentang kalimat-kalimat inti dan frase. Jadi, sebelum nanti kita memahami bahasa Inggrisnya, kita akan ngelihat padanannya dulu. Di bahasa Indonesia itu sebetulnya kalimat itu kayak apa sih? Terus nanti bahasa Inggrisnya kayak apa? Oke, langsung saja ya. Jadi, yang disebut kalimat itu adalah ketika kita mau menyampaikan pikiran yang utuh ke orang lain. Ketika kita mengucapkan kalimat. Maksudnya gimana? Nanti di bawah kan ada contohnya ya. Jadi di bahasa Indonesia itu, kalimat itu biasanya memerlukan subjek dan predikat. Semoga kalian sudah belajar ini ya di sekolah, kecuali kalau di kalimat perintah. Jadi misalnya ini, Andi makan. Tuh, jadi ada pikiran utuh yang disampaikan. Oh, kita habis dibilangin orang, Andi makan. Oh, oke. Andi lagi itu ya, lagi melakukan kegiatan makan. Dah dapat, itu pikiran yang utuh itu. Tapi lain lain halnya kalau misalnya kita bilang Andi, nah kita yang dengar kan jadi bingung. Ya kenapa? Andi kenapa? Jadi ketika cuma dibilang Andi gitu, terus apa yang mau disampaikan? Andi kenapa? Jadi ini termasuk pikiran yang tidak utuh. Sama juga kalau misal kita cuma bilang makan, iya kenapa? Apa yang mau kamu ceritakan tentang makan itu apa? Ini juga termasuk pikiran yang tidak utuh. Beda misalnya kayak tadi saya jelaskan di awal, kalau dia apa ya, jadi kalimat itu kan harus ada subjek dan predikatnya, tapi ini bisa jadi cuman satu 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 aja, mungkin ini subjeknya aja. Jadi ketika dia memakai kalimat perintah, Andi. Nah, kita langsung tahu. Oh, langsung ada pikiran utuhnya tersampaikan kita. Oh, dia lagi manggil Andi. Sama juga gitu. Makan. Nah, oh iya iya iya, berarti saya sedang diperintah ini untuk makan. Nah, jadi kalau untuk di kalimat perintah, nggak harus ada subjek dan predikatnya ya. Tapi kalau di kalimat yang normal, yang biasa, itu harus ada subjek predikatnya. Nah, subjek kalimat itu adalah hal pokok yang dibicarakan di suatu kalimat. Jadi kalau misalnya tadi itu ada apa? Kita langsung ke predikat dulu ya. Kalau predikat itu menceritakan keadaan atau situasi dari subjek. Ya, garis besarnya kayak gitu ya. Mungkin nanti di kalimat-kalimat yang akan kita pelajari nanti dalam pelajaran di bahasa Inggris tingkat menengah, mungkin ada pengecualian-pengecualian tertentu, tapi garis besarnya kayak gitu. Jadi dia menceritakan keadaan atau situasi dari subjek, hal pokok yang dibicarakan di satu kalimat. Jadi kalau misalnya di kalimat Andi makan, nah kita langsung ngerti, oh yang mau dibicarakan itu hal pokoknya yang mau dibicarakan itu adalah Andi. Jadi bukan makannya ya yang jadi pokoknya. Jadi subjek yang hal pertama yang dibahas itu Andi. Oh iya, Andi. Andi kenapa? Andi makan. Nah, jadi makan itu adalah situasi atau kondisinya dari subjek yang dijelaskan. Jadi ketika kita ngomong Andi makan, kita itu mau menceritakan tentang Andi. Hal yang diceritakan tentang Andi itu apa? Bahwa Andi dalam situasi lagi makan, dalam keadaan lagi makan. Nah, itu berarti Andi menjadi subjeknya dan makan jadi predikatnya. Semoga tidak bingung ya. Nah, untuk kalimat yang punya pikiran utuh itu tidak selalu dari subjek dan predikat saja. Nah, tadi kita sudah ada ya contoh pertama, Andi makan. Andinya jadi subjek yang kita bicarakan. Terus makannya itu jadi predikatnya. Jadi situasi atau keadaannya dari
si Andi, dari si subjek ini. Ada juga kayak gini, Andi memakan sayur. Jadi kalau di sini, Andi jadi subjek, memakan itu jadi predikatnya, sayur itu jadi objeknya. Jadi kalau misalnya ini cuma saya potong, cuma subjek sama predikatnya aja, dia jadi Andi memakan. Nah, itu masih belum pikiran utuh karena kita nanti masih jadi tanya, Andi memakan. Andi memakan apa? Nah, jadi supaya lengkap, supaya jadi satu pikiran utuh, dia harus ada di belakang predikat harus ditambah lagi informasi tentang objek. Jadi Andi memakan sayur. Oh, kalau Andi memakan sayur, kita langsung dapat, oh pikiran utuh yang lagi disampaikan itu ya, Andi lagi makan sayur. Nah, ini contoh yang lain adalah Andi membelikan ibu sayur. Jadi Andinya sebagai hal pokok yang kita bicarakan jadi subjek, membelikan itu jadi predikat, ibu itu jadi objeknya, dan sayur. Jadi di sini ceritanya Andi membelikan sayur untuk ibu. Nah, di sini kalau misalnya saya cuma potong di subjek dan predikatnya saja, Andi membelikan. Kita masih bingung. Andi membelikan apa? Nah, kalau misalnya Andi membelikan ibu, nah kita apa? Eh, belum belum lengkap. Andi membelikan ibu, kan nggak mungkin ibu dibeli kan sama Andi. Jadi Andi membelikan ibu, terus membelikan apa buat ibu? Nah, itu pikirannya masih belum lengkap. Kecuali kok kalimatnya Andi membelikan sayur. Nah, Andi membelikan sayur, ya masih ada pertanyaan juga. Andi membelikan sayur, eh, membelikan itu kan berarti kan dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi membelikan sayurnya untuk siapa? Nah, jadi itu pikirannya masih belum utuh juga. Nah, makanya dalam pikiran utuhnya di sini harus ada subjek, predikat, objek, dan juga pelengkap. Tapi di sini ya, karena ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, yang perlu kalian perhatikan adalah dalam setiap kalimat ini, untuk dia memberikan sebuah pikiran yang utuh, dia pasti ada subjek dan pasti ada predikat. Jadi gitu ya. Mau dia macam-macam ada tambahannya gitu, tapi dia pasti ada subjeknya dan pasti ada predikatnya. Itu dia baru bisa jadi disebut kalimat. Karena dia baru bisa menyampaikan pikiran yang utuh. Nah, berbeda di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris, kita Kita kenalnya bukan subjek dan predikat, tapi di kalimat Inggris, pikiran utuh pasti punya noun, yaitu kata benda, dan verb, itu kata kerja. Misalnya ini, ada kalimat, Andy eats vegetables. Andy memakan sayuran. Di sini, Andi sebagai subjek itu biasanya dia adalah kata benda. Nah, ini predikatnya eats itu kata kerja dan vegetables-nya objeknya itu kata benda lagi. Terus misalnya ini, Andi jumps. Andi melompat. Ini subjeknya itu kata benda dan melompat itu jadi kata kerja. Nah, ini misalnya, Andi buys me vegetables. Andi membelikan aku sayuran. Nah, ini Andi sebagai subjek itu jadi dia masuk kata benda, membelikan itu kata kerja, saya itu kata benda, dan vegetables sayuran itu uh, pelengkapnya ya, itu adalah kata benda juga. Nah, itu tadi kalau di bahasa Indonesia kan harus ada subjek predikat ya. Tapi kalau predikatnya di sebuah kalimat itu bukan kata kerja, kan tadi kita lihat contoh sebelumnya kan rata-rata predikatnya kata kerja semua ya.
Nah, ini kalau di bahasa Inggris, kalau predikatnya bukan kata kerja, kita perlu menambahkan kata kerja bantu yang disebut to be. Jadi kalau misalnya kita punya kalimat di bahasa Indonesia, saya pelajar. Saya itu kata benda, pelajar. Jadi kalau saya pelajar ini di bahasa Indonesia, sayanya itu jadi subjek, pelajarnya jadi predikat. Tapi kalau di bahasa Inggris, saya itu kata benda, pelajarnya itu kata benda. Nah, kalau kita balik ke aturan utama tadi, pikiran utuh di bahasa Inggris itu harus ada kata benda sama kata kerja. Jadi di sini kita harus tambahkan to be, kata kerja bantunya. Jadi kita selipkan Andi, saya, Andi ya ini ya, Andi pelajar, Andinya, habis itu pelajarnya, a student, itu sama-sama kata benda kan, jadi kita harus sisipkan tengah-tengahnya tuh harus ada kata kerjanya. Jadi ketika kita ngomong Andi pelajar itu bukan Andi a student. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kurang tepat. Jadi harus ada kata kerjanya di situ. Jadinya Andi is a student. Itu kalau predikatnya kata benda. Ini kalau predikatnya kata sifat. Jadi Andi pinter. Andi pinter kok di bahasa Indonesia itu Andinya tuh jadi subjek, pinternya itu jadi predikat. Tapi kembali lagi, kalau di bahasa Inggris kita mainnya harus noun sama verb. Nah, karena pintar itu termasuk kategori kata sifat ya, menyifatkan sesuatu atau menyifatkan suatu benda, jadi harus kita selipin, harus ada verbnya di situ. Jadi kita kalau ngomong Andi pintar itu bukan Andi smart, tapi Andi is smart. Jadi harus ditambahkan kata kerja bantunya di situ. Nah, ini contohnya kalau misalnya itu ya, Andi ada di sana. Nah, Andi Andi ada di sini. Wah, saya kurang kurang apa? Pak Becak kurang yakin kalau Andi ada di sini tuh kalau misalnya di bahasa Indonesia tuh kira-kira pembagian subjek predikatnya kayak apa? Tapi yang pasti ada di sini itu bukanlah kata kerja. Nah, jadi di sini Bapak masukkan ada di sini here itu masuk kata keterangan. Jadi ketika Andi ketemu sama kata keterangan, Andi yang kata benda ketemu kata keterangan, itu kalau mau dijadikan kalimat harus ada kata kerjanya bantu lagi. Makanya di sini Andi is here. Itu ya. Semoga tidak bingung. Kalau tidak bingung nanti bisa tanya di kolom komentar. Nah, di sini is, di sini fungsinya sebagai kata kerja bantu. Jadi karena kalimatnya tuh menyatukan dua kata yang bukan apa, yang nggak ada kata kerjanya, jadi dia harus memenuhi persyaratan. Kalau satu kalimat untuk membentuk pikiran itu harus ada noun sama verb. Makanya kata kerja bantunya harus masuk karena di situ di kalimat itu harus ada verbnya, harus ada kata kerjanya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa kalau di bahasa Inggris itu setiap kata itu bisa kita klasifikasikan, kita pilah-pilah gitu ya. Ini Bapak kasihkan penjelasan yang sederhana dulu, dia sebetulnya ada lebih banyak lagi, tapi itu nanti akan ditambahkan dalam perjalanan. Jadi ada noun, kata benda, misalnya tempat tidur, tembok, udara, saya, kamu, dia, itu kata benda. Verb, kata kerja, misalnya eh, tidur, bangun, melompat, makan, minum, berpikir, mengatakan. Nah, itu termasuk kata kerja. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat itu misalnya pintar, tinggi, gembul, gemuk, sombong, angkuh, ramah. Nah, itu contohnya dari kata sifat. Dan terakhir kata keterangan. Kata keterangan ini ada banyak banget ya. Soalnya kalau misalnya kalian di bahasa Indonesia itu kan keterangan itu juga ada banyak macamnya. Keterangan tempat, keterangan waktu, eh,
ada banyak. Jadi mungkin tidak 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 Bapak sebutkan di sini, nanti sambil jalan aja. Jadi ketika dalam perjalanan nanti di materinya yang bahasa Inggris menengah, kalau ada yang tentang kata keterangan, nah nanti Bapak mungkin langsung berikan aja di situ. Nah, di sini tadi kita udah belajar ya tentang kalimat ya. Jadi ini dari judulnya kalimat-kalimat inti dan frase, kalimat Bapak anggap sudah selesai. Sekarang kita ke kalimat inti. Jadi yang Bapak maksud dengan kalimat inti adalah kalimat yang dalam bentuk paling sederhananya. Jadi fungsi noun dalam kalimat hanya satu kata, begitu juga verb-nya. Jadi maksud Bapak di sini, kan tadi kita kita belajar bahwa satu kalimat itu harus ada noun-nya, harus ada verb-nya kan. Nah ini fungsi noun sama fungsi verb itu kalau di kalimat inti itu cuma diwakili oleh satu kata saja. Contohnya ini, Andi jumps. Yang jadi noun-nya cuma satu kata aja, Andi. Yang jadi verb-nya cuma satu kata aja, jumps. Terus ini misalnya, Andi is a student. Iya, jadi di sini yang jadi noun-nya Andi satu kata, verb-nya itu cuma satu, is. Nah, ini sebetulnya student-nya ini dua kata ya. A student kan seorang seorang murid. Jadi sebetulnya kalau di contoh ini bukan kalimat inti ya. Jadi student-nya aja. Student-nya aja nggak pakai e. Cuman di sini karena saya memberi contoh supaya benar secara grammar. Jadi kalau Andi is student itu kurang tepat, jadi Bapak tambahkan a di sini. Tapi ini seharusnya cuman satu. Semoga tidak bikin bingung. Kalau bikin bingung apa? Jadi kembali ke yang tadi. Pokoknya kalau noun sama verb-nya yang di subjek sama predikatnya itu diwakili satu kata. Terus di sini misalnya Andi is smart. Ini juga sama. Jadi masing-masing noun, verb sama adjektifnya diwakili satu kata. Andi jadi noun, is jadi verb, smart jadi adjektif. Dan terakhir, Andi is here. Ya, ini juga Andinya jadi noun, isnya jadi verb, here ini jadi kata keterangan. Nah, pola-pola ini nanti yang bakal sering kita temui di kalimat ini. Jadi, dari yang pertama itu noun tambah verb, N tambah V. Habis itu ada NVN, noun tambah verb tambah noun. Ada juga NVADJ, itu adjektif ya. Jadi noun tambah verb tambah adjektif. Sama ada juga NVADV. Jadi noun tambah verb tambah adverb. Oke, itu mungkin agak terlalu banyak ya. Wah, apa? Nggak perlu dihafalkan. Karena ini cuma pembukaan aja. Nanti kalau di materinya, nanti lama-lama kalian makin sering ketemu menganalisa kalimat ini, nanti kalian ketemu sendiri polanya. Jadi ini nggak perlu dihafalkan, ini cuma sebagai pembukaan aja. Oke, ini saya menggunakan warna. Warnanya itu sama ya. Jadi noun itu kebetulan warna merah sama dengan subjek tadi. Verb itu sama dengan predikat tadi, warna biru juga. Dan adjektif itu tadi sama dengan objek, warna hijau. Dan adverb itu sama dengan pelengkap. Eh, apa? Yang tadi itu ya warna coklat ya. Nah, ini tidak tidak sama dengan yang SPOK tadi ya, dengan subjek pelengkap. Jadi ini bukan berarti oh, ini kalau warna merah berarti dia jadi subjek. Ini jadi yang verb itu dia jadi predikat. Nah, itu tidak begitu. Ini cuman kebetulan Bapak cuma pakai warna yang sama. Jadi jangan dikaitkan. Jadi ini kesamaan warna itu tidak mencerminkan eh, fungsi kalimat itu kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalimat inti tadi sudah selesai. Sekarang kita ke frase. Frase itu ada dua kata atau lebih yang berfungsi menduduki suatu peran dalam kalimat. Jadi perannya dalam kalimat, kok di bahasa Indonesia itu kan ada subjek dan predikat ya. Kok di bahasa Inggris ada yang noun, ada yang verb. Nah, misalnya nih kalimat intinya, celana digantung.
celananya itu kata bendanya, digantung itu jadi verbnya, kata kerjanya. Nah, kalau kalimatnya jadi sebuah celana hijau digantung. Nah, sebuah celana hijau ini kan ada terdiri dari dua kata atau lebih. Sebuah celana hijau. Tapi di sini di kalimat ini dia fungsinya sebagai noun. Makanya kita menyebutnya sebuah celana ini sebagai frase kata benda. Di sini seharusnya frase noun ya. Nah, digantungnya tetap aja digantung satu kata aja, jadi kita menyebutnya masih kata kerja. Jadi di sini frase sebuah celana hijau ya, sebuah celana hijau itu kan ada tiga kata. Itu terdiri dari kata bilangan, yaitu sebuah, kata benda, celana, dan kata sifat, hijau. Tapi keseluruhannya itu, sebuah celana hijau itu digabung, itu mereka berfungsi sebagai noun. Yaitu dia ada dari kalimat inti celana yang akhirnya diperluas. Jadi dari kata celana dikasihkan detil lagi, celana yang kayak apa nih? Jumlahnya berapa? Jumlahnya sebuah. Celananya warna apa? Hijau. Nah, dia dari celana, dia meluas jadi sebuah celana hijau. Tapi asal katanya celana sebetulnya. Jadi kalimat intinya itu celana digantung. Cuman ketika celananya diperluas, dia jadi sebuah celana hijau digantung. Semoga tidak bingung ya. Kalau bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Contoh lain, kalimat inti, anak makan. Jadi anak jadi noun, kata bendanya, makan jadi kata kerjanya. Anak Andi terburu-buru makan. Anak Andi itu frase kata benda, karena dia terdiri dari dua kata. Jadi anak Andi ini perluasan dari anak. Anak, oke. Anaknya siapa? Nah, anaknya si Andi. Berarti anak Andi ini fungsinya sebagai noun. Terus terburu-buru makan. Terburu-buru makan itu secara intinya adalah makan. Makannya makan yang gimana nih? Detail makannya makan yang gimana? Makannya secara terburu-buru. Jadi terburu-buru makan ini kita jadikan jadi frase kata kerja. Jadi dia terburu-buru makan terdiri dari dua kata, tapi dia fungsinya di kalimat ini adalah sebagai kata kerjanya. Terus kalimat inti. Kalimat intinya Andi is smart. Tuh, Andi pintar. Ini Bapak jadikan contohnya di bahasa Inggris karena kalau pakai apa? Pakai bahasa Indonesia nanti is-nya jadi nggak kelihatan. Jadi memang ada perbedaan itu antara subjek predikat sama noun verb. Konsepnya subjek predikat di bahasa Indonesia sama noun verb-nya di bahasa Inggris berbeda. Makanya di sini Bapak pakai contohnya bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalimatnya jadi Andy is very smart. Nah, very smart itu terdiri dari dua kata. Very smart. Tapi dia asalnya, intinya, secara intinya dia tuh mau mengatakan smart aja, pinter. Pinternya gimana? Pinternya yang gimana sih? Detailnya, lebih detail lagi pinternya. Pinternya yang very. Pinternya yang sangat, sangat pintar. Nah, ini berarti sangat pintar itu jadi masuk frase kata sifat. Frasanya untuk yang adjektif. Terus ini misalnya Andi is there. Jadi Andi ada di sana. Andi ada di sana itu kalau misalnya kita perluas, Andi is in the dining room. Nah, in the dining room, di ruang makan, itu dia menjadi frase kata keterangan. Jadi fungsinya di kalimat sebagai kata keterangan. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan bahwa namanya frase, bentuk perluasan, itu tidak mesti harus tepat sama ya. Tepat sama. Misalnya kalau tadi kita lihat di atas itu kan anak, jadi anak Andi. Makan, jadi terburu-buru makan. Smart, jadi very smart. Tapi there, di sana, itu jadi di ruang makan. Tuh, di sana jadi di ruang makan. Jadi dia bentuknya berubah jadi there, tapi di bawah ini di frasenya there-nya jadi hilang sama sekali. Nah, itu
Eee, jadi nggak mesti sama ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Jadi yang perlu diambil kesimpulan adalah frase itu ada perluasan dari satu kata yang berperan dalam kalimat. Jadi dia dalam bentuk noun, verb, adjektif, atau adverb dengan memberikan detail. Jadi kayak yang tadi itu anak. Oke, anak itu satu kata sebagai noun. Anaknya yang bagaimana nih detailnya? Anaknya Andi. Nah, kayak gitu. Celana. Celananya yang gimana nih? Sebuah celananya yang jumlahnya satu, warnanya hijau. Sebuah celana hijau. Nah, itu jadi frase. Di sana. Di sana di mana nih? Detailnya di mana ini? Di sana itu di ruang makan tuh. Itu dia didetailkan lagi jadi beberapa kata tapi dia asalnya dari di sana. Di sana sebagai adverb di kalimat itu. Nah, itu juga perluasan. Oke, semoga itu memberi kejelasan sebagai pembukaan ya. Jadi nanti kalau tiap kali kalian ada di belajar bahasa Inggris menengah, terus ada yang bingung, nah kalian bisa kembali lagi ke materi ini untuk mengulang lagi. Mungkin selanjutnya akan saya berikan tambahan-tambahan untuk video yang kira-kira berkaitan dengan bahasa Inggris menengah, yaitu utamanya nanti bergulatnya di kalimat inti dan frase. Oke, itu aja pembukaan untuk hari ini. Eh, Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat bahasa Inggris. Kita akan menambah kosakata kita dengan latihan-latihan pembuatan frase dan membuat kalimat inti. Salam!